ada 3 suasana kelas. Yaitu yang pertama, aktif. Yang kedua, kondusif. Yang ketiga, kreatif. Jadi siapa yang aktif dan kreatif akan mendapatkan sedikit hadiah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah dulu. Nah, sekarang ibu minta 2 orang untuk membacakan surat Al-Insyirah. Yang satu membacakan ayat dan satu membaca artinya. Siapa yang bersedia? Oke, bagus, sama baca ya. Untuk yang lainnya diharapkan untuk mendengarkan terlebih dahulu. Bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi amqara wa rafa'na dzikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahu alaihi. Bukankah kami telah mengatakan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan cobaan darimu yang memberatkan sungguhmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu telah engkau berharap. Masya Allah, terima kasih, bagus dan Nadia. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa itu menyuruh kalian membaca surat Al-Insyirah? Ya tahu. Dalam surat Al-Insyirah ada dalam ayat 5 dan 6 tertulis itu sesungguhnya bersama kemudahan itu bersama kesulitan ada kemudahan. Dan itu firman Allah diucapkan kedua kali di ayat tersebut. Dan barang siapa dari kalian yang sedang merasa sedih, putus asa, ataupun merasa banyak masalah, jadi harus tetap semangat dan jangan pernah merasa putus asa. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Oke, nih pembelajaran kita hari ini ada indeks harga dan inflasi. Di pertemuan sebelumnya itu telah menjelaskan indeks harga, dan karena indeks harga itu berkaitan dengan inflasi, jadi kita bahas sekalian. Di sini juga ada quotes untuk kita hari ini. Ada yang bisa baca? Silakan tuh baca. Mereka enggak? Oke, baca deh. Jangan takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyak orang yang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Jadi setiap pembelajaran ibu jangan ada yang takut untuk berpendapat, oke? Oke, siap bu. Iya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ibu. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga kalian tetap sehat dan bahagia. Amin. Oke, next ke indeks harga. Materi kita kemarin itu membahas tentang indeks harga. Ada yang masih ingat apa itu indeks harga? Bu. Nih, kalian tahu apa itu indeks harga? Saya boleh jawab. Boleh, silakan ya. Untuk indeks harga itu merupakan suatu ukuran statistik yang menyatakan perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode berikutnya. Oke, ada lagi? Saya bu. Ya, indeks harga adalah perbandingan harga rata-rata suatu barang dari waktu ke waktu dengan melihat tahun yang dihitung dengan harga rata-rata tahun dasar. Itu bu. Oke, terima kasih Ainun dan Ayu karena mudah-mudahan ibu punya hadiah untuk kalian. Apa ibu? Aduh, makasih ibu. Tadi Ainun sama Ayu sudah menjawab apa itu indeks harga. Dan di sini ibu minta tolong satu orang untuk membacakan pengertian indeks harga. Saya boleh bu. Singkat kalau bagus. Itu indeks harga merupakan
PPI, dan indeks harga producer price index atau PPI atau price index. Ya, terima kasih Sila. Kita next ya materi indeks itu. Nah, masih tentang indeks harga. Tujuan indeks harga ini yang pertama ada digunakan sebagai alat ukur dalam melihat tingkat ekonomi dari suatu periode ke periode lain. Dan yang kedua mengukur tingkat inflasi dalam negara. Terus yang ketiga ada digunakan oleh pedagang untuk menentukan harga jual produk. Yang keempat ada pedoman untuk mengatur upah gaji buruh serta menyesuaikan kenaikan gaji buruh jika terjadi inflasi. Dan yang kelima ada pedoman dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh pelaku usaha ataupun pemerintah. Nah, di sini kenapa Ibu mengatakan kalau misalkan indeks harga masih berhubungan, karena dari indeks harga ini kita akan mengukur tingkat inflasi dalam suatu negara. Oke, next ya. Nah, ini ada inflasi. Sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu inflasi? Saya Bu. Oke, silakan baca. Inflasi adalah kenaikan harga barang. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Oke, terima kasih Wanda. Terus ada lagi yang ingin ngasih pendapat tentang inflasi, dan kalian pernah nggak sih merasakan inflasi dalam kehidupan sekitar kalian? Pernah. Ya, contoh-contohnya. Contohnya kayak kenaikan harga BBM. Bisa terjadi. Oke, terima kasih Reza dan Wanda. Nah, jadi inflasi ini tidak semuanya dikatakan inflasi jika suatu barang mengalami kenaikan harga. Dapat dikatakan inflasi jika barang tersebut mengalami kenaikan terus-menerus dan mempengaruhi semuanya. Oke, paham sampai ini? Bagus. Kita lanjut ke penyebab terjadinya inflasi. Dari sini yang pertama ada meningkatnya permintaan, yang kedua meningkatnya biaya produksi. Yang tadi contoh dari Reza yaitu meningkatnya biaya produksi, terus tingginya peredaran uang. Itu inflasi tingkat tinggi. Oke, kita next ya ke penggolongannya. Nih, untuk penggolongan dan dasar inflasi, ada yang bisa bantu Ibu untuk baca? Raise hand please. Saya Bu. Oke, boleh aku silakan. Inflasi ringan, inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum, yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Inflasi sedang, inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berada di sekitaran 10% sampai 30% per tahun. Inflasi sangat berat, inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Terima kasih Alfi. Nah, dari materi inflasi tadi, Ibu punya tugas untuk kalian untuk membagi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, sama 3 ya. Kelompok pertama mencari tentang dampak negatif dari inflasi. Kelompok kedua cari dampak positif dari inflasi. Dan yang terakhir solusi dari inflasi. Oke. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Nanti Ibu minta perwakilan dari kalian untuk menjelaskan hasil diskusinya. Oke? Nanti yang mau ngomong siapa? Menjaga stabilitas upah. 2 menit lagi ya. Jadi di sini ada dampak inflasi terhadap kegiatan perekonomian. Yang pertama itu ada suku bunga akan meningkat. Terus yang kedua ada daya beli masyarakat akan menurun.
sudah memaparkan. Oke, next kelompok 2 siapa yang memaparin? Jangan Bu. Saya memaparkan hasil diskusi kelompok 2. Dampak positif dari diskusi itu yang pertama, tingkat inflasi ringan membawa pengaruh positif untuk mendorong perekonomian yang membantu meningkatkan pendapatan nasional, mendorong masyarakat untuk menabung, prestasi dan kerja. Yang kedua, dampak inflasinya karena penurunan nilai mata uang tidak merugikan sebagai kelompok. Contohnya itu kayak pengusaha mendapatkan keuntungan dari penghasilannya. Dan yang ketiga itu dampak positif inflasinya bagi produsen, yaitu mendapatkan pendapat lebih tinggi dari kenaikan biaya produksinya. Sedangkan yang keempat, inflasi memberikan dampak positif untuk debitur yang menyebabkan ketika pembayaran utang nilai uang lebih rendah dibanding ketika meminjam. Nah, dari kelompok 2 ini kita jadi tahu ada dampak positif dari inflasi, yaitu untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu dan meningkatkan perekonomian dari sebuah negara. Next, kelompok 3. Silakan Bu. Solusi inflasi itu ada yang pertama menerapkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini adalah berbagai kebijakan yang terkait dengan anggaran, penerimaan dan pengelolaan pemerintah. Terus yang kedua ada menerapkan kebijakan moneter untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Terus yang ketiga ada meningkatkan hasil produksi. Dan yang keempat memudahkan masuknya barang impor. Terus yang kelima menjaga kestabilan tingkat upah. Dan yang keenam menetapkan harga masuk. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, good job untuk semua kelompok sudah memaparkan dan terima kasih kepada Dian sama Mega. Oke, next. Masih semangat nggak? Oke, biar lebih semangat dan fokus lagi, Ibu punya ice breaking sedikit. Ada yang mau nggak? Cluenya ikuti perintah ketika ada kata guru berkata. Oke? Diulang, cluenya ikuti perintah ketika ada kata guru berkata. Mulai ya. Guru berkata pegang mulut. Masih belum fokus. Oke, next. Guru berkata diri. Ada yang duduk nggak? Ada yang duduk nggak? Meja. Bunga duduk. Oke, belum fokus. Lanjut next lagi. Masing-masing berdiri. Guru berkata hadap ke kanan. Ibu nggak bisa. Hadap kanan. Nggak bisa. Bisa ini. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Kalian simak, nanti aku minta 2 orang untuk menyimpulkannya. Jika di Indonesia seseorang bisa menjadi kaya dengan memiliki uang triliunan rupiah, maka tidak demikian di Zimbabwe. Karena di negara ini, uang triliunan tidak memiliki arti apa-apa. Pada tahun 2008 dan 2009, Zimbabwe mengalami krisis ekonomi dan hiperinflasi yang sangat hebat.
Bank Sentral Zimbabwe terus mencetak uang untuk menutupi defisit anggaran yang mendalam. Dan sebagai akibatnya, saking tidak bernilainya mata uang negara ini, Bank Sentral Zimbabwe pernah mencetak uang kertas dengan pecahan 100 triliun dolar. Hal ini terpaksa dilakukan oleh pemerintah setempat, sebab tanpa mencetak uang pecahan dengan nominal yang sangat besar, maka masyarakat membutuhkan gerobak khusus untuk membawa uang mereka. Ya, dari video tadi kita bisa melihat kalau Zimbabwe itu mengalami inflasi yang benar-benar parah karena dari pemerintahnya sendiri belum mampu mengatasinya, tapi malah pemerintah itu lebih memilih mencetak uang kebijakan moneter. Tepuk tangan buat Rizka. Karena kesimpulannya. Oke. Satu lagi, Ibu minta untuk kesimpulan. Iya, Reza, silakan. Terima kasih, Rizka. Sama Ibu. Iya, yang tadi saya lihat dari video tadi itu ada Zimbabwe mengalami inflasi karena memang sistem ekonominya yang tidak baik di negara tersebut yang menimbulkan jadi inflasi. Ya, oke. Tepuk tangan buat Reza. Terima kasih, Reza. Nah, dari materi ini ada yang ingin bertanya? Ada ya? Sekarang Ibu yang bertanya. Ya. Apa yang paling digunakan di materi kali ini? Apa Bu? Apa materi yang di hari ini apa yang paling menyenangkan untuk kalian? Nonton videonya Bu. Nonton videonya. Oke. Boleh, makasih ya. Sama. Bu. Lagi. Ice Ice-breakingnya. Oke, nanti Ibu next pembelajaran berikutnya Ibu akan bawa ice-breaking lagi. Yeay. Terus tadi ada yang jawab hadiah ya? Ya, Ya. kunci mobil. Oke, baiknya terima kasih. makasih Ibu ya. Ya, oh, Ibu subhanallah deh. Masya Allah, Ibu Masya Allah. Oh iya, Masya Allah maksudnya. Kalau subhanallah, cobaan. Oke, Ibu, sebelum Ibu tutup materi hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan sedikit. Kalau misalkan inflasi itu terjadi di sebuah negara, ada dampak baik dan dampak buruknya. Tapi dampak buruk lebih berpengaruh karena akan mempengaruhi ke perkembangan perekonomian di negara tersebut. Kayak tadi contohnya apa? Negara apa? Zimbabwe. Negara Zimbabwe di mana? Iya, besok berarti ya Bu. Next, Ibu punya tugas buat kelompok. Iya Bu. Oke, buat minggu depan Ibu minta setiap kelompok membuat mind mapping terkait tentang inflasi dan indeks harga dijadikan satu. Apa hubungannya dan apa kaitannya? Kelompok Bu. Ya, sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke Bu. Mind mapping itu dibuat sekreatif mungkin karena nanti Ibu akan kasih hadiah lagi. Oke.